Halo teman-teman, balik lagi di channel saya teman-teman ya. Masih bermain Seven Nights Rebirth teman-teman. Oke, ini ada event baru teman-teman. Di event ini ada yang namanya Amelia's Festival teman-teman ya. Jadi misinya cuma menggunakan spam gold sama case teman-teman. Oke, langsung digas saja teman-teman. Hadiahnya juga berupa stamina dan gold ya teman-teman. Oh, ini ada skill enhance biasa. Sampai pojok ada satu brilliant skill enhancement. Nah, ini yang perlu kita kejar ya teman-teman. Oke. Kemudian bahas yang ini teman-teman, full moon special mission. Ini saya udah masing-masing udah 3 ya teman-teman, jadi kurang 2 yang terakhir. Nah, ini saatnya untuk key bundle, kemudian nanti saya dapat tiket ya teman-teman gitu. Sama ini teman-teman, ini kalau teman-teman perhatiin ruby saya sekarang sudah di angka 10.000 lah, dengan cara yang seperti kemarin itu teman-teman ya. Jadi kita bikin kita beli di sini exchange shop yang ruby, tapi jangan yang ini ya, jangan yang 4.000 ini, tapi yang kemarin itu yang 1.000, ada stoknya ada 20, satu key bundle-nya 50 teman-teman. Nah, kemarin saya ada sedikit salah. Jadi itu kan kita dapat 20 bundle ya. 20 bundle itu isinya kan 60 stamina, berarti kan 1.200 stamina teman-teman ya. Anggap aja 420 stamina itu kita dapat 400 teman-teman. Jadi kalau 420 stamina kita punya 1.200 stamina, berarti kan kita rugi 60 stamina, tapi kita dapat 1.200 gem teman-teman, 1.200 ruby teman-teman ya. Dari 1.000 ruby kita untung 200 ruby teman-teman, tapi kita rugi 60 stamina. Yang dimana 60 stamina itu menurut saya sangat ini ya, sangat gampang. Kalau di sini bukan gampang ya, juga nggak gampang juga, cuma ini tuh game ini tuh reverse staminanya cukup cepat teman-teman dibandingin game-game yang pernah saya mainkan sebelumnya. Ini total charge-nya aja cuma 11 hour ya kan, ini padahal 280 teman-teman. Jadi 240 dibagi 11 hour ya, anggap aja 12 lah ya, berarti 1 jamnya dia restore 2 stamina teman, 20 stamina teman-teman. Ya menurut saya oke lah ya, masih oke lah. Dan dia ini di sini staminanya itu juga dapatnya agak gampang teman-teman. Jadi ini saya masih punya 41 teman-teman, dengan cara kemarin saya beli 20 setiap hari, 20 dan saya pakai itu mungkin sekitar 15 sampai 16 teman-teman. Atau mungkin kalau pas pinginnya saya pakai untuk cari equip yang di rate ini ya mungkin sampai 20 habis ya teman-teman. Terus tapi kalau yang pas biasa-biasa aja, kita kan perlu bikin supaya hero kita tuh equipnya kan minimal 4 dulu lah ya, aksesoris nanti dulu. Kalau yang baru main, kalau yang sudah main lama ya pasti langsung udah ada aksesorisnya semua ya teman-teman. Nah itu, jadi kita kan perlu banyak monster-monster yang kecil-kecil ini teman-teman, untuk kita naikkan supaya levelnya bisa kita pakai untuk enhance gitu ya. Kemudian nanti kita kalau sudah enhance, nanti kita langsung fuse. Ini saya punya enggak ya, coba siapa tahu bisa diffuse ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu, saya lupa ya. Kemarin saya apa ya? Baru zero ya. Iya baru 1 teman-teman. Jadi nanti saya perlu 2 kali ini ya. 2 kali apa namanya? 2 kali untuk naikin kelas 1 dari mereka yang bintang 4, atau mungkin saya terpaksa naikkan dari bintang 3 itu saya naikkan. Begitulah ya. Terus kemudian sekarang saya mau sedikit
sharing di power up dungeon ini teman-teman ya. Kalau yang fire particle ini untuk attacker ini dengan tim standar yang kita punya aja, maksudnya tim standar itu kan kita kan di awal kan dapatnya kan S sama siapa namanya, S sama Rachel, kemudian punya Evan kan, terus akan Theo ya saya asumsikan semua teman-teman pasti dapat lah ya. Jadi teman-teman kalau belum dapat Theo mending reroll nih teman-teman, tapi ini mumpung sudah berakhir ya, udah berakhir ya, aduh ya, kemarin harusnya reroll supaya dapat Theo. Jadi itu fire particle dungeon ini cukup ini ya, lancar kayak teman-teman. Yang paling susah itu kalau menurut saya dari semua ini itu ini teman-teman, darkness particle dungeon, sama kemudian yang kedua tuh ini si water. Darkness ini untuk universal, water ini untuk mage, earth ini untuk defender, tanker, fire ini attacker, light ini untuk support, gold dungeon ini uang ya teman-teman. Nah, ke saya sebenarnya tiap ini itu sudah ada strateginya sendiri-sendiri teman-teman, kalau teman-teman lihat ya. Jadi tinggal nurutin ini aja, seharusnya itu udah bisa lewat. Nah, tapi kemarin saya kan nggak punya saya agak maksa. Nah, terus kemarin tuh saya sebenarnya agak kaget teman-teman, kok bisa lewat yang stage 8, karena stage 7 aja itu sangat berat menurut saya. Nah, ini saya mau sedikit coba sharing ya teman-teman ya. Ini kita coba lawanin level 9, kalau berhasil ya puji Tuhan, kalau enggak nanti kita akan lawan yang level 8 ya. Jadi tim saya pakai ini, di sini kita pakai itu kan disuruh strateginya itu kan suruh pakai ini ya, bleed ya teman-teman, tapi saya masukkan poison juga dari si Ray, kemudian saya masukkan bakar-bakar dari si Rachel dan si Chief. Teman-teman kalau punya ini si Soil EO itu yang udah dikembangin, silahkan langsung aja teman-teman dimasukin, dilawanin ya teman-teman. Ini ada bleednya. Tuh sorry. Kemudian ada si S ini untuk mempercepat ininya ya teman-teman. Tapi kita coba aja ya. Saya Leonya udah level 30 belum ya? Oh udah, kita coba aja ya. Tapi nggak punya equip. Piye iki? Recommended. Waduh, masa pakai yang itu rek. Sebentar, kita coba, kita cari, kita kasih yang all attack mungkin ya, nanti kita lepas aja kalau kita butuh. Terus attacknya lock rate kita kasih yang defense, coba lah ya, kita mau nyoba aja nih. Gini sebelumnya saya mau pairingnya itu ini ya, jadi urutan skillnya itu 1 2 3 teman-teman, terus kemudian nanti 4 tuh ini, terus nanti kemudian 5 tuh ini, 6 tuh ini. Jadi semakin masuk banyak dia semakin berdarah banyak, cepat berkurangnya teman-teman. Tapi ini kita coba aja langsung kita pakai si Leo ya teman-teman. Apakah Leo bisa membuat saya tembus level 9 ini? Wah, ini lumayan loh, ini susah soalnya teman-teman. Ini Leo skillnya apa? Oke, damage reduction, life drain. Bener nih, bisa gantiin Ace nih langsung nih. Ada defense reduction sama bleednya. Oke. Kalau begitu nanti kita ganti aja ya teman-teman ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kita coba aja. 1 2 3. Kenapa 3 ini perlu? Karena si Alice ini saya butuh debuff removal-nya teman-teman. Debuff removal. Chloe sebenarnya juga bisa, tapi cuma 1 dia. Jadi juga dia cuma 1 Chloe.
The multiple in the order they were applied. Tapi bisa all attack juga ya. Apa kita ganti Chloe? Kita sini masih coba-coba teman-teman, karena kita mau lawan level 9 ya teman-teman. Kita coba per inian. Oke, kita start aja teman-teman. Kita coba lawan level 9, apakah bisa tembus ya. Maklum ini masih amatir teman-teman. Bisanya cuma coba-coba. Oke, masuk juga apinya, jebret. Wah, kayaknya nggak bisa teman-teman. Atos teman-teman. Kita lihat yang di Bandung awalnya. Loh, mati. Wah, langsung kena dead teman-teman. Iya, katanya anti dead. Gimana ya? Katanya anti dead. Bingung ya teman-teman. Kita coba lagi ya. A 1, a 2, and now turn. Susah ternyata level 9. Gak kuat ternyata saya. Gila. Wabet teman-teman. Keras. Cuma segitu teman-teman. Gak kuat ini. Apakah akan kuat teman-teman? Kok kelihatannya darahnya dia juga sudah mulai menipis. Wah, dia udah enrage. Wah, susah. You will be buried in darkness. Will not falter. Nggak bisa teman-teman ya. Oke deh, kita coba yang level 8 ya teman-teman. Ini api, salah. Kita coba yang level 8. Nah, jadi kita pakai tim seadanya aja teman-teman. Kita coba tim baru ya. Biasanya saya pakai si siapa namanya? Tadi namanya siapa? Sarah teman-teman. Tapi ini Chloe juga. Oke lah, kita coba tim baru aja. Kita coba teman-teman. Harusnya lebih jeru ya karena level 8 ya. Jadi saya cuma memanfaatkan hero-hero yang ada. Tidak begitu saya naik-naikkan juga. Dan ternyata si Ray itu penting teman-teman. Ini kita ganti aja deh. A 1, a 2, and now turn. Secret technique. Hail of Blade. Take this. You will be buried in darkness.
kita bakar pakai Rachel lagi. Ini bisa sih teman-teman. Jadi pakai Leo juga bisa ya teman-teman. Ini kebetulan Leo saya cukup cukup levelnya bintangnya cukup tinggi dan sudah bintang 6 karena kemarin tiba-tiba mendadak dapat. Mau saya pakai untuk buka equipment tapi ternyata dapatnya Leo, jadi saya agak, karena di Leo di tier list itu termasuk tinggi teman-teman, dia lumayan dipakai. Iya, saya agak mikir belum meninggalkan dia. Nah, tembus teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kemarin sih saya pakainya ini ya, saya pakainya si siapa namanya, Sarah ya, bukan Chloe teman-teman. Terus kalau ini strateginya saya pakainya Feng Yan sama Chloe juga. Chloe ini kan bisa ini teman-teman, yang ini yang dipakai. Sorry, yang ini dipakai. Kitty Gratitude. Unable to recover teman-teman, itu yang dipakai teman-teman. Unable to recovernya itu yang penting. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman. Silakan teman-teman kalau punya rekomendasi. Kebetulan saya lagi kesulitan menembus si gold ini teman-teman. Nah, silakan rekomendasi. Saya dengar-dengar kayaknya attackernya pakai Shin atau Jupi gitu teman-teman. Itu katanya attacker untuk setiap dungeon yang single target yang sangat sakit gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira begitulah ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan hero-hero yang ada. Ternyata tidak rare itu belum tentu nggak pakai teman-teman. Ternyata mereka juga pakai ya, bisa digunakan untuk mensupport kita. Victoria ini saya juga mau tumbalkan sebenarnya. Bukan mau saya tumbalkan, saya bikin untuk saya tumbalkan. Keluarnya Victoria teman-teman. Victoria ini dipakai untuk paralysis immunity. Untuk lawan si bos yang Red yang Hydra teman-teman. Ini ternyata Sarahnya bisa digantikan posisinya. Mungkin Sarahnya akan saya tumbalkan ya teman-teman ya, untuk jadi bintang 6. Tapi kok eman-eman ya teman-teman. Gak apalah, ya udah janganlah, nanti saya akan buat baru lagi aja. Jadi gitu teman-teman ya, terbukti bahwa Ruby ini kalau teman-teman rajin Ruby farming itu berhasil teman-teman. Saya kemarin, konten saya kemarin Ruby saya masih sekitar 7.000-8.000-an, sekarang sudah 10.000 teman-teman. Jadi beli yang exchange ini, yang Ruby yang stok ini bermanfaat teman-teman. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang 4.000 ini teman-teman, jangan yang 4.000 ini ya. Yang sebelum ini, jadi sehari itu pasti reset ya, stoknya 20, ke bandelnya harganya 50 Ruby, jadi total habisnya 1000, dapat 20 box 1200 stamina, bisa digunakan sepuas apapun teman-teman. Tapi kalau bisa ya Ruby farming aja. Yang kalau untuk raid dan lain-lain itu, yang kalau dari bonus-bonus gamenya dari event gini ya teman-teman, Ruby farming gini-gini, kemudian ada Growth Expedition ini kan cuma nyelesain adventure, nanti dia dapat hadiah lagi. Oke, gitu teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada rekomendasi untuk timnya PvP yang andalan teman-teman, boleh tolong di share ya teman-teman di komen ya. Saya mau tahu perpaduan, karena saya sampai sekarang belum mendapatkan perpaduan tim arena yang cukup ini ya, cukup mantap ya. Saya lebih senang physical teman-teman. Tapi magic juga enggak masalah sih sebenarnya, cuma kira-kira gini teman-teman hero-hero saya. Jadi yang dimanfaatkan siapa aja, kalau teman-teman tahu untuk bahan saya pertimbangan, nanti kita juga bikin konten deh, hasilnya kita akan lawankan di arena teman-teman. Shake ini menurut saya bagus teman-teman, tapi nggak tahu kenapa di tier listnya kok rendah ya, karena dia bisa damage reduction, kemudian skill 2-nya ini dia ngetek satu orang, equalnya itu attack-nya itu 440% teman-teman. Ini 440% teman-teman. Bahkan Chris saja, Chris itu nggak sampai 440 loh. Ini aja skill enhance-nya 490 lah. Shake-nya kalau nanti kalau di enhance berapa nih? Ini aja sekarang dia sudah 440 teman-teman.
Dan dia dari attack itu dia heal all allies teman-teman. Jadi kayak karma. 20% dari caster physical attack. Kalau karma No worries. healnya 31% dari damage dealt. Sebenarnya nih menurut saya dia itu bagus, tapi nggak tahu ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada masukan untuk si set ini apakah dia bagus atau enggak. Nanti kita bahas teman-teman ya. Jadi nanti yang jelas kalau Theo ini kan memang andalan, kemudian S ini juga tidaknya aja dia udah membuat musuh defense reduction ya kan. Sylvester ini kalau menurut saya khususnya yang bagus yang ini teman-teman. Jadi dia kalau kill satu musuh dia bisa melakukan satu serangan lagi. Saya nggak tahunya itu bisa berlanjut sampai beberapa kali ya, saya nggak tahu itu, makanya ini belum saya coba karena saya masih bingung ini saya mau fokus ke siapa. Terus kemudian ini yang barusan kemarin saya dapat Chris ini skillnya itu kalau di enhance itu dia increase chance-nya itu naiknya cukup banyak loh teman-teman, 10% loh. Terus ini dia juga increase-nya cukup banyak teman-teman. Ini bisa dapat inflict. Jadi attack-nya dia itu bisa inflicted teman-teman. Jadi skill 2 dulu jebret langsung semua kasih dulu. Dia chance-nya 25%. Nah, nanti yang kena tinggal kita random nih. Kita yang kena yang mana nih basic skill-nya. Kalau udah kita enhance skill-nya, dia bisa mengeluarkan 20% chance to inflict death ya. Equip-nya kita pakai yang ini spell weaver. Nah, ini efek hit rate. Dia udah 25% loh. 17 tambah. Loh, saya belum ngapa-ngapain padahal. Oh, ini ada 8 nih teman-teman di sini. Kalau misalnya nih kita pakai efek hit. Saya punya 1 ya teman-teman ini. Saya punya 2 teman-teman bahkan. Kita coba hitung ya teman-teman ya, efek hit rate-nya 7,5. Misal gini ya, kita power up 12. Wah, 327 lumayan sakit ini. Ini damage-nya ini. Oh, 21 polnya teman-teman. Jadi kalau 21 kali 2 42%. 42% tambah kalau 4 equip 35, 42 tambah 35 berapa? 77. Apakah benar itu yang dimaksud ini chance-nya ya teman-teman? Belum lagi kalau saya punya baju yang efek hit rate juga. 77 tambah 42 berarti kalau lebih dari 100% masa pasti kena teman-teman. Apakah begitu hitungannya teman-teman? Nggak tahu lah ya, nanti saya akan coba lagi, saya akan kembangkan. Saya lagi bingung antara si ini atau si ini teman-teman. Spark ini menurut saya dia juga bagus teman-teman, karena dia freeze-nya itu juga inflict damage teman-teman. Ini unable to perform any action, tidak bisa melakukan aksi apa-apa karena dia beku gitu kan. Ketika freeze is remove when taking damage, jadi ketika dia freeze kalau dipukul freeze-nya pecah ya. Friend freeze ini remove. Kalau freeze ini di remove, dihilangkan, kalau orang yang kena freeze ini setelah dihilangkan dapat damage defense ignoring damage equal to 40% of their max HP teman-teman. Lumayan sih ini, ignores 40% face of the target defense and cannot exceed 30% untuk caster attack. Jadi udah dibekuin, kalau bukannya meledak dia kena damage dar gitu. Tapi ini juga menarik Rachel teman-teman. Ini kalau skillnya di enhance, increase effect defense reduction 36%, increase effect physical vulnerability 78%. Ini dalam banget teman-teman. Si ini aja berapa nih? Defense reduction-nya 20, cuma masuk sampai 24 ya kan? 24 dia maksudnya 38 teman-teman. 36. Ayo tambah bingung kan? Serunya mainnya Seven Knight itu di sini teman-teman, kita tentuin hero-heronya. Kemudian ini Pascal ya teman-teman. Pascal saya dapat tapi saya juga belum menggunakan.
Pokoknya banyak kemungkinan lah teman-teman. Trust me. Lagi cari combo yang bagus. Oke, boleh teman-teman kalau mau sharing silakan, saya pasti baca semuanya teman-teman. Karena saya juga lagi cari combo yang bagus untuk raid saya. Karena karena arena saya masih stok nih di sini teman-teman. Masih di Platinum 3. Sampai 4000 aja susah banget. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Jadi kali ini ada eventnya ini si Amelia Festival 27 hari teman-teman. Pasti dapat lah, bisa. Ada yang diincar adalah ini ya, stage 30. Brilliance Skill Enhancement Stone. Ya, gitu teman-teman. Oke. Kira-kira gitu dulu teman-teman ya. Semoga bisa membuat teman-teman pengen main gamenya. Dan juga bisa teman-teman yang pengen tahu seperti apa kira-kira gamenya, kemudian ada event apa aja ini. Nah, ini bisa kemudian semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Oke teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Thank you sudah nontonnya teman-teman ya. Thank you. See you.